Apa rahasianya untuk bisa menjadi teladan yang baik? Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Ku Ingin Tahu Kasih Yesus. Ku ingin tahu kasih Yesus dan nyatakan anugerahnya, melihat kasih penebus mati ganti kita semua. Ku ingin lebih tahu akan kasih Yesus, kasih Tuhan yang selamatkan, kasih Yesus kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 15 Juli 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sabat kita untuk hari ini adalah Pelayanan Seperti Kristus. Bacalah 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Apakah yang diajarkan perikop ini tentang pandangan yang benar yang harus dimiliki seseorang mengenai para pemimpin manusia? 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, Paulus mengisyaratkan bahwa klik-klik adalah hasil dari kurangnya kedewasaan rohani. Namun, sebelumnya membahas topik ini, ia menegaskan, kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Ungkapan ini kemungkinan besar merujuk pada cara berpikir dan bertindak Kristus. Dengan kata lain, orang percaya memiliki pikiran Kristus. Ketika ia berpikir dan bertindak seperti Kristus, menerapkan pikiran ini dalam semua urusan kehidupan tidaklah mudah, bukan? Di dunia Yunani Romawi, ada banyak persaingan di antara para tokoh politik, filsuf, pemikir, dan pemimpin agama. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan budaya tampaknya membuat jemaat di Korintus mengikuti standar-standar selular. Ini mungkin juga menjadi bahaya bagi gereja saat ini. Bacalah Filipi 2 ayat 5-8. Bagaimanakah ayat ini membantu kita memahami ungkapan pikiran Kristus? 1 Korintus 2 ayat 16. Kita ikuti bacaan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sama seperti di Korintus, perpecahan juga terjadi di jemaat Filipi, mungkin pada tingkat yang lebih rendah. Filipi 2 ayat 1-8 mengajarkan kita bahwa pelayanan seperti Kristus menuntut penyangkalan diri dan ambisi pribadi, dan sebaliknya berupaya untuk memberkati orang lain lebih dari diri kita sendiri, seperti yang dilakukan Yesus. Pelayanan seperti Kristus inilah yang dimaksudkan Paulus dengan ungkapan hamba-hamba Kristus. Ungkapan ini dapat menyampaikan gagasan bahwa mereka melayani sebagai pembantu atau bawahan Kristus. Jelaslah bahwa pandangan yang benar tentang para pemimpin manusia didasarkan pada teladan kepemimpinan Kristus.
Para pelayan selanjutnya digambarkan sebagai pengurus. Seorang pengurus adalah orang yang telah dipercayakan untuk mengelola harta milik orang lain, dan apapun yang kita miliki semuanya adalah milik Kristus. Dengan penuh doa, renungkanlah pesan dari Filipi 2 ayat 5-8. Bagaimana memahami apa yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang kasih Allah yang menyangkal diri bagi kita. Bagaimana pula kita dapat belajar untuk menyangkal diri sedemikian rupa sehingga dalam lingkup kita sendiri kita dapat meneladani kasih ini. Saya baca kembali Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Ku ingin tahu kasih Yesus tentang hidupnya yang suci. Kau-Nya selalu mengajarkan tentang Yesus yang ilahi. Ku ingin lebih tahu akan kasih Yesus, kasih Tuhan yang selamatkan, kasih Yesus kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini tentang pelayanan-Mu di dunia ini yang menjadi teladan bagi kami. Teladan bagaimana Engkau tidak menggunakan apa yang Engkau miliki. Engkau datang ke dunia ini menjadi seperti manusia. Ya Tuhan, Engkau merendahkan dirimu sampai Engkau rela mati untuk kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk teladan ini. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk terus belajar daripada-Mu. Terus belajar bagaimana melayani seperti-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 15 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.